Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya teman-teman sekalian dan keluarga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kesehatan, kelapangan yang masih kita miliki sampai saat ini dengan ya belajar ya pada pagi hari ini dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, bicara ikhtiar yang maksimal, mudah-mudahan teman-teman udah menyiapkan alat tulis uh, buat latihan, yang mau ikut latihan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Oke, tapi ya efeknya pasti beda. Begitu ya. Baik, mungkin nggak perlu perkenalan terlalu lama. Kayaknya ada banyak teman-teman yang baru di sini. Banyak juga teman-teman, ada juga teman-teman yang udah yang udah jadi member atau alumni Parenting Plus, yang udah ngikut beberapa kali kelasnya Parenting Plus, alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman yang baru di sini, mungkin saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldi. Ya namanya tertulis di sini. Intinya dipanggil Aldi sebagai pengajar di Parenting Plus, ya termasuk yang ngurusin lah gitu, yang ngurusin Parenting Plus gitu. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang 2 hari workshop family bonding gitu ya, family bonding, yang mana di hari yang pertama, sesi pertama hari Sabtu ini fokusnya adalah langkah-langkah bonding untuk pasangan suami istri. Suami istri ya, spesifik. Kalau yang pacaran nggak bisa dipraktekin nih yang ada di sini, gitu ya, dan baiknya nggak pacaran. Oke, lalu besok insya Allah bonding keluarga, yaitu orang tua dengan anak-anak, gitu. Nah, karena ini workshop, jadi memang nggak terlalu banyak pemaparan teori. Kami langsung ambil ke benang merahnya, dan kita akan banyak latihannya. Itu secara umum yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 tahun ke depan. 1 jam, maaf ya, 1 jam ke depan. Oke, selama 1 jam ke depan. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya, boleh lewat chat atau lewat mic, tapi itu juga nanti raise hand dulu ya, nanti di sesi diskusinya. Begitu. Baik, mudah-mudahan kita sudah siap ya belajar. Pengantarnya 3 menit, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin saya ingin memulai pembahasan tentang bonding ini dengan sedikit sharing atau cerita. Nggak tahu apakah ada teman-teman yang mengikuti penelitian ini atau udah tahu gitu. Jadi ada sebuah penelitian di Harvard ya, namanya Harvard Study of Adult Development, atau studi Harvard, penelitian Harvard tentang studi perkembangan orang dewasa. Nah, intinya ini adalah salah satu penelitian tentang manusia yang bisa dibilang paling lama saat ini. Artinya jenis penelitiannya apa? Wah, ini kayak kuliah ya. Jenis penelitiannya apa? Longitudinal ya. Gitu ya, mudah-mudahan pada masih ingat. Ini adalah salah satu penelitian paling lama. Saat ini penelitiannya sudah berjalan 83 tahun. Dimulai pada 1938 di Amerika sih. Maaf, di luar negeri lah gitu ya. Kemudian intinya tujuan penelitian ini ya adalah untuk mempelajari atau menemukan apa sih yang membuat, ini sambil saya coret ya, teman-teman bisa lihat, apa sih yang membuat manusia itu hidupnya sehat dan bahagia gitu. Teman-teman bisa buka kok websitenya. Websitenya memang tersedia secara memang hasil penelitiannya open kok ya, dibuka secara umum untuk umum gitu. Cari aja kata kuncinya Harvard Study of Adult Development. Nah, ada banyak sekali hasil penelitian yang sudah mereka temukan. Intinya, secara umum,
temuan dari penelitian ini yang sudah berjalan selama 83 tahun ini, dan sekarang udah masuk ke second generation ya. Second generation itu berarti sekarang udah meneliti anak-anaknya dari subjek-subjek pertama yang diteliti. Ya, sekarang subjek yang pertama itu hanya tersisa, saya lupa belasan atau puluhan orang gitu, dan rata-rata sudah di 80-90 tahun. Eh, 90 tahun atau udah 100 gitu usianya. Saya lupa, ada detailnya di websitenya. Nah, sekarang udah masuk meneliti ke generasi kedua, yaitu anak-anaknya. Nah, ternyata penelitian ini menemukan bahwa kehidupan yang sehat dan bahagia setelah diikuti perjalanan hidup orang-orang ini sampai udah pada meninggal gitu kan, ditemukan bahwa yang paling berdampak mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan kehidupan manusia itu adalah ada di sini ya, hubungan yang sehat, relationship, hubungan yang memuaskan, yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Bukan hubungan dengan semua orang gitu, enggak ya. Terkenal jadi tokoh masyarakat itu bukan. Ternyata bukan itu ya. Gelar pendidikannya, kemudian mungkin hasil usahanya, kekayaannya, posisi terakhir jabatan ketika sudah pensiun, dan yang lainnya, prestasi-prestasi lainnya, ternyata bukan itu yang mempengaruhi kehidupan yang sehat dan bahagia, tapi hubungan yang memuaskan, yang menyenangkan, yang sehat dengan orang-orang yang paling penting. Siapa orang-orang yang paling penting? Ya jelas keluarga. Suami, istri, anak-anak, saudara, mungkin juga orang tua, kakak, adiknya, gitu ya. Nah, secara umum itulah gambaran penelitiannya. Dan teman-teman boleh baca, kalau penasaran sih ya silahkan aja baca detail jurnalnya ada di websitenya. Oke, saya rasa pernyataan-pernyataan seperti ini uh, mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya. Wah, uang itu nggak menginginkan kebahagiaan gitu ya. Yang lebih bahagia itu adalah ya sampai impian kita dan yang lainnya. Ya, saya yakin teman-teman pernah baca ungkapan-ungkapan seperti ini yang terdengar klise mungkin ya, gitu. Nah, tapi udah nggak klise lagi, gitu ya. Meskipun saya yakin teman-teman pasti ngerasa bahwa bagaimana kita menjaga kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat itu adalah sesuatu yang ya sangat penting untuk kita perhatikan, sangat penting untuk kita usahakan, sangat penting juga untuk kita pelajari seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, tapi sekarang teman-teman harus yakin bahwa ya itu semua bukanlah sesuatu yang klise. Ya, sebuah penelitian terbesar sudah membuktikannya. Dan penelitian ini ya bukan dilakukan oleh orang Islam. Gitu ya. Penelitian ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Ya, tapi mereka membuktikan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Artinya, sebagai seorang Muslim, saya rasa mayoritas teman-teman yang hadir di sini Muslim, ya harusnya kita lebih bisa menjaga hubungan kita. Meskipun bukan kita yang meliti ya. Oke? Itu dulu mindset-nya yang harus kita yakini, yang harus kita pahami sebelum kita mulai latihan nantinya di workshop family bonding ini. Oke? Langkah-langkah yang akan teman-teman pelajari di sini ya bukanlah sesuatu yang klise. Bukanlah sesuatu yang oke, mungkin eh, teman-teman udah pernah baca di artikel, di website, ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter, ya, langkah-langkah agar hubungan suami istri makin erat. Ya, 1, 2, 3 tips-tips agar makin bahagia, agar makin ya makin hangat, nah, agar makin romantis dan yang lainnya. Ya, saya yakin teman-teman udah pernah baca semuanya dan semuanya terdengar klise ya. Gitu, oke. Langkah-langkah di sini semuanya ilmiah, sudah terbukti praktis. Nah, yang jadi masalah ya, yang jadi masalah sekarang kita udah paham bahwa oke, hubungan itu harus dijaga ya, supaya dia ya membuat kita bahagia, membuat hidup kita bahagia. Baik. Nah, kita juga tahu bahwa yang namanya menjaga hubungan, yang namanya bonding dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ya artinya kita harus ngapain coba? Coba harus ngapain?
Nah, boleh respon di chat atau di mic ya. Ini kita sambil ini ya, karena ini workshop jadi biasanya memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Oke. Untuk menjaga hubungan itu berarti kita harus ngapain? Ya kan? Ya, kata kuncinya udah ada di sini. Ya. Ya namanya menjaga hubungan itu kan artinya kita harus melakukan sesuatu. Komunikasi. Ada Ibu FH ya. FH ini siapa nih? Em, Firman Haryanto atau Fitri Hartini? Ya, ya maaf ya. Ibu FH komunikasi. Ibu Justin. Oh, Masya Allah, Mas Firman Hidayat ya. Baik, Ibu Justin banyak berkontribusi. Iya, baik. Itu semua apa berarti? Ya, komunikasi, banyak kontribusi, dan yang lainnya berkolaborasi, kata Galih Iman ya, silaturahim, silaturahmi, kata Ibu Nurlia. Itu semua apa berarti? Itu semua, iya itu semua benar. Tapi itu apa? Itu termasuk apa? Berkorban, usaha. Wah, Masya Allah, Ibu Husnul ya. Nah, Ibu Husnul semangat nih, belajar lagi nih ya. Kemarin udah ikut bimbel. Memahami, interaksi, baik. Action, wah, Ibu Irani ya. Keren, Masya Allah. Tindakan, oke. Ini makin nyerempet nih ya, Bu Anis. Ya, itu semua adalah yang kita sebut dengan, ini saya ketik aja di sini ya. Gitu ya. Oke. Ya, itu semua benar. Ya, tindakan, jalan-jalan, kata Ibu Mutia. Ya, itu semua benar. Dan itu semua termasuk apa? Behavior, perilaku. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, untuk menjaga hubungan itu kita harus melakukan sesuatu. Menjaga hubungan itu nggak cukup dengan membaca, nggak cukup dengan mendengar ceramah, nggak cukup dengan membaca buku, nggak cukup dengan nonton video YouTube, oke? Dan nggak cukup dengan berharap bahwa pasangan kita akan mengerti kita tanpa kita melakukan apa-apa, oke? Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di behavior. Bagaimana kita bisa mengelola perilaku kita, oke? Mudah-mudahan kegambar ya di sini. Yang mana inilah yang jadi pusat latihan kita sebetulnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang namanya untuk menjaga hubungan itu nggak cukup dengan mikir aja, dengan ngomong, maaf, dengan membaca aja, dengan belajar aja, tapi kita harus melakukan sesuatu. Oke. Nah, tapi ya eh, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya mesti ingin belajar ya, mesti ingin tahu dan mungkin juga punya ini ya, punya hambatan gitu. Nah, kita tahu untuk menjaga hubungan kita harus melakukan sesuatu, kita harus mengubah perilaku kita. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah apa yang biasanya menghambat perilaku kita? Apa yang biasanya menghambat kita melakukan sesuatu untuk menjaga hubungan? Ayo, silakan bisa respon di chat ya. Apa yang biasanya menghambat? Ya, gengsi. Oh, ego. Ego. Kasihan si ego disalahin ya. Siapa lagi si ego ini ya? Kepada Ibu Alfi, gengsi terhadap pasangan. Wah, kepada Bu Nurlia, ego. Kepada Pak Galih, ego. Ibu Indah, ego. Gengsi. Sibuk kerja, wah Masya Allah. Mood yang mudah berubah, nuntut pasangan kesibukan kerjaan, lelah, sibuk, manajemen waktu. Pasangan nggak nyambung aja. Gimana ceritanya pasangan nggak nyambung? Itu bukan pasangan namanya ya. Jangan dong, namanya pasangan tuh harus nyambung. Ya itu. Karena nanti nggak bahagia hidup kita sampai tua dengan hidup dengan seseorang yang nggak nyambung. Sementara mereka adalah satu-satunya orang yang harusnya, mereka adalah satu-satunya orang yang harusnya kita paling nyambung nih. Ya. Suami atau istri kita atau anak-anak kita itu adalah satu-satunya atau sedikit-sedikitnya orang yang harusnya paling nyambung. Kalau sama temen dan yang lain tuh nggak peduli lah. Rekan kerja kalau nggak terlalu nyambung nggak jadi masalah. Karena mereka nggak terlalu berdampak terhadap kebahagiaan kita secara umum. Yang mana tadi sudah dibuktikan oleh penelitian. Ya, tapi orang-orang terdekat, suami, istri harus nyambung. Harus ya. Ya, pertanyaannya sekarang gimana gitu? Gimana caranya supaya nggak nyambung ya? Nah, itu dia. Kita harus melatih eh, perilaku kita ya. Oh, saya ini harusnya di sini tadi tak ketikin ya, lupa. Nggak apa-apa. Kata Ibu Santi, kata Ibu Lulu, kebiasaan yang dimiliki masing-masing. Iya, ya harus beda. Kalau sama ya
saudara kembar aja beda kebiasaannya ya. Gitu ya. Oke, tidak saling memahami, overthinking, terlalu idealis. Wah, ini ya. Idealis itu bagus kok. Ya, mungkin caranya aja. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang udah ngasih pendapat-pendapatnya tentang apa aja yang biasanya menghambat kita, menjadi hambatan kita untuk melakukan sesuatu, untuk berperilaku, ya, untuk mengubah behavior kita, melakukan sesuatu yang tujuannya adalah ya menjaga hubungan kita, menguatkan bonding kita dengan pasangan, ya kan? Nah, oke. Pertanyaan terbesar selanjutnya adalah ya berarti bagaimana agar kita bisa mengubah perilaku kita? Bagaimana kita bisa mengubah, bisa menghadapi hambatan kita itu tadi, yang biasanya membuat kita ya gagal terus gitu ya, akhirnya ngerasa kurang nyaman, kurang sama persepsinya dengan istri atau suami, ya udahlah ditahan-tahan aja gitu ya. Tapi begitu setiap mau membahas sesuatu yang uh, agak serius, agak sensitif, dan yang lainnya ya mesti, aduh ini mesti nanti selisih deh gitu ya, ini mesti nanti berantem, ini mesti nanti ya bla 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 bla, ya itu hambatannya. Oke, simple, hanya dua. Untuk sukses ngubah perilaku kita, untuk sukses agar kita bisa benar-benar sukses, mengubah behavior kita dalam rangka menjaga hubungan, kita cuma perlu latihan dua hal aja kok. Oke. Yang pertama, kita harus nentuin atau ngerancang perilaku apa yang harus kita lakukan. Simple. Dan yang kedua, kita harus eliminasi penghambat-penghambat atau distraksi-distraksinya. Ya, secara konseptual ini saya jelasin dulu ya. Nanti kita akan latihan langsung. Oke. Jadi ada dua langkah, silakan teman-teman bisa catat. Kalau yang nyiapin alat tulis, simpel aja. Kita perlu latihan merancang perilaku yang menjaga hubungan. Itu yang pertama. Dan kita perlu latihan mengeliminasi hambatan-hambatan atau pengganggu-pengganggu atau distraksi-distraksi apa aja yang biasanya membuat kita ya gagal melakukan ini tadi, perilaku-perilaku yang berfungsi atau bertujuan menjaga hubungan. Oke? Gitu. Nah, langkah yang pertama, latihan merancang perilaku menjaga hubungan. Sejatinya ada banyak banget, ya, ada banyak banget langkah atau perilaku yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga hubungan kita ya, dalam rangka mengelola hubungan, dalam rangka apa namanya menguatkan kualitas cinta, menguatkan saling pengertiannya, apa namanya rasa nyaman dengan pasangan kita. Ada banyak banget. Nah, karena saking banyaknya itu, nah akhirnya kita bingung dan nggak ada yang dilakuin. Saking banyaknya kita bingung dan sedikit yang dilakukan. Ya, kenapa? Ya mungkin karena terlalu banyak dan kita nggak yakin mana yang benar. Oke, nah di workshop ini, nah, saya udah kasih panduannya di sini. Ya, teman-teman nggak usah bingung lagi. Ini adalah bentuk-bentuk, mana coretannya ya. Ini adalah bentuk-bentuk perilaku bonding kepada pasangan yang secara ilmiah sudah terbukti akan meningkatkan kualitas, meningkatkan kepuasan hubungan rumah tangga. Oke, teman-teman mungkin nggak langsung bisa ngerti ya ketika baca ini. Nggak apa-apa, nanti diulangi lagi dan kita latihan, gitu ya. Jadi ada 5 kategori. Teman-teman nggak usah nyari-nyari yang lain, ya. Ya, boleh juga sih nyari yang lain. Ini sudah dari sumber penelitian yang valid ya, yang sahih. Cuma saya kelupaan masukin apa namanya referensinya. Nanti saya update dulu ya. Nanti di halaman akhir teman-teman bisa cek penelitiannya. Ya, ini adalah perilaku yang sudah terbukti secara ilmiah kalau dilakukan, kalau kita latih untuk melakukannya, oke. Ini salah satu kata kuncinya sebenarnya dalam workshop ini ya. Kalau kita terus melatih diri kita, ya, kuncinya adalah behavior training ya, latihan perilaku, melatih perilaku. Oke. Karena kalau pikiran teman-teman udah pada tahu, ya, saya yakin teman-teman udah pada paham.
ngikut kelas ini juga sebagian besar udah pada paham. Tapi kenapa nggak bisa ngerubah perilaku? Meskipun kita tahu harusnya itu yang harusnya kita lakukan itu. Kita tahu itu benar. Tahu ya, konsep, pikiran. Saya paham itu benar. Saya tahu harusnya saya lebih romantis ke suami saya. Saya tahu harusnya saya lebih baik mendengarkan istri saya. Oke, itu konsep, itu pikiran. Tapi kenapa kita nggak berhasil melakukannya? Kenapa kita terhambat ya? Karena simple, karena kita hanya kurang training aja sebetulnya. Ya, kita kurang melatih perilaku. Nah, masalahnya nggak banyak orang yang tahu bagaimana cara melatih perilaku yang efektif. Ya, itulah yang akan jadi pembelajaran kita pada workshop ini. Bagaimana agar nanti perilaku ini, kelima kategori perilaku ini, time together atau waktu bersama, kedekatan, keterbukaan, dan acceptance ya, penerimaan, lalu ada bentuk afeksi dan dukungan, yang mana itu ciri-cirinya didetailkan lagi di sini ya. Teman-teman bisa baca, nanti juga bisa baca lagi ketika materi sudah dibagikan. Ya, ciri-cirinya udah ada di sini. Oke, nah silahkan rancang. Ya, nanti perilaku apa yang memenuhi sebagian atau semua kriteria-kriteria ini. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Oke, simple sebetulnya. Nggak harus semuanya, karena ya sulit juga. Ada satu perilaku atau satu aktivitas yang bisa memenuhi semuanya ini ya sulit. Ya, nggak ada. Gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin dalam rangka latihan, saya pengen minta tolong ya kepada teman-teman. Satu orang aja lah, ya. Satu orang yang bersedia untuk um, sharing ya, sharing. Maksudnya nanti ngikutin proses latihan kita ini dan nanti membagikan hasil latihannya. Kira-kira siapa? Bisa langsung sebutin aja di chat ya. Saya gitu ya. Saya mau gitu. Silahkan. Yang mau dapat manfaat lebih banyak dari belajar dan melatih perilaku, mesti berani sharing. Oke, Bu Nia, Bunda Konita, sip, cukup satu orang. Ya, mudah-mudahan semoga dimudahkan dan bisa ngikutin ya. Ibu Nia, Bunda Konita, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang lain nanti gantian ya. Ada yang RSN ya, ya udah nanti ya. Udah keduluan Ibu Nia. Baik, nggak apa-apa. Jadi Ibu Nia yang nanti akan mengikuti proses-proses latihan. Ya, teman-teman lain juga, tapi yang sharing hasilnya nanti Ibu Nia. Terima kasih ya, Ibu Nia. Oke, ada 5 kategori perilaku. Sedikit aja contohnya ya, sedikit aja contohnya. Ciri-ciri perilaku yang akan meningkatkan keterbukaan dan penerimaan dalam hubungan suami istri, ada kriteria ini. Ya, time together, waktu privasi bersama, waktu diam bersama. Contohnya apa coba perilakunya? Ini sedikit aja ya. Saya kasih contoh supaya nggak terlalu membayang-bayangin ya. Contohnya apa? Perilaku yang memenuhi kategori time together ini ya, waktu privasi bersama dan waktu diam bersama. Contohnya apa? Coba. Nah, kalau saya misalnya contohnya ya, nonton misalnya TV malam berdua saja setelah anak-anak semua tidur. Itu perilaku yang memenuhi kriteria ini nggak? Ya, gitu kan. Ini yang contoh simpelnya ya. Oke. Apalagi kira-kira perilaku yang memenuhi kriteria ini. Kemudian perilaku yang memenuhi kriteria ini, lalu perilaku yang ini ya, memenuhi ini. Oke, apa contoh perilakunya? Coba kira-kira ngeteh berdua kata Ibu Justin. Nah, itu keren ya. Kalau saya biasanya ngopi, Bu Justin ya. Apa kabar Bu Justin ya? Mudah-mudahan sehat sekeluarga. Kalau saya biasanya ngopi. Kalau Ibu Justin berarti ngeteh. Oh, ini kemakan iklan teh sosro nih kayaknya ya. Bukan sosro ya, Sariwangi salah. Ngobrol bareng. Oke, ngobrol bareng itu termasuk apa? Pillow talk. Ya, pillow talk itu termasuk apa? Termasuk time together, tapi juga ada keterbukaan di sini ya. Pillow talk juga termasuk ini ya. Ya.
Oke, pilator juga termasuk ini ya, karena biasanya pilator kita ngebagi kita sharing keluhan-keluhan dan yang lainnya. Kalau saya istilahnya biasanya sambat bareng ya, ini di sini. Ya, itu ini rutinitas perilaku saya dan istri di kategori keterbukaan dan penerimaan adalah sambat bareng. Sambat bareng itu maksudnya adalah kita menumpahkan semua kekesalan dan keluhan-keluhan kita. Pokoknya keluhan kita tentang apa aja lah, tentang kerjaan, tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang politik, tentang artis dan yang lainnya. Nah, itu salah satu perilaku menjaga hubungan yang saya terapkan sama istri ya, sambat bareng. Tuh, jadi kita mengeluh bareng-bareng gitu ya. Ya gitu, sederhananya. Oke, dipeluk sebelum tidur, bangun tidur. Oke, itu afeksi. Kemudian saya membantu istri saya mengecek bacaan Al-Quran, ya, mengecek tahsinnya, gitu. Kira-kira itu masuk kemana? Sini ya. Oke, benar ya. Mengecek bacaan Al-Quran. Kemudian saya ngajak istri saya, ini contoh sedikit ya, nanti ada contohnya, bisa teman-teman lihat. Kemudian saya mengajak istri saya menghafal satu blok Al-Quran, misalnya, kayak gitu. Mengingatkan istri itu sholat duha, mengingatkan suami agar, ayo sholat duha yuk, yuk diajak sampai mau sholat gitu, ya. Atau dibangunin sholat tahajud, ayo sampai dibangunin ya, ya bahkan sunnahnya dipercikin air gitu ya. Percikin air tuh share minimal, ya artinya kalau mau segayung boleh, gitu ya. Percikin air ya. Nah itu termasuk kategori kriteria apa? Saling membantu mengembangkan diri, benar nggak? Oke. Nah maksud saya adalah teman-teman nanti harus latihan, itu adalah perilaku-perilaku yang umum, kita udah tahu sebagian besarnya. Tapi sebetulnya ada begitu banyak perilaku lain, ya, kebiasaan atau aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kita temukan sebetulnya, kita rancang dan mulai kita lakukan. Nah, cara merancangnya, cara menemukan, oke, saya mau ngelakuin apa ya, berarti ke suami gitu ya, atau saya mau ngelakuin apa ya ke istri, oke, silakan lihat tabel ini sebagai panduannya. Oke, saya mau coba ini deh gitu. Oke, kira-kira ini tuh apa ya? Iya, oh ini ada, oh, bagus 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 berarti ini perilaku ini. Ya udah, saya coba latih deh, lakukan. Sederhananya gitu ya. Nah itu, oke. Jadi langkah pertama kita harus merancang perilaku seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menguatkan hubungan. Dan panduan rancangannya udah ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nanti silahkan dibuka tabelnya. Oke, oke. Eh, ini nggak usah ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Langkah yang kedua adalah setelah kita mulai merancang perilakunya, yang perlu kita mulai lakukan, yang perlu mulai kita latih, yang perlu mulai kita latihkan pada diri kita. Nah, sekarang nah ini tadi hambatan kita ya, ketika kita udah tahu kita mestinya ngelakuin itu atau kita pengen ngelakuin itu. Oke, kita pengen ngelakuin itu, tapi ya tadi ya menunda, kita gengsi, ego dan yang lainnya. Nah itulah yang dinamakan dengan distraksi. Oke, jadi kita harus belajar mengeliminasi gangguan-gangguannya. Ya ini teman-teman, kelas ini memang sangat behavior sekali ya, gitu ya. Kelas ini sangat behavior modification sekali. Artinya kita memang sangat belajar untuk mengubah perilaku atau memodifikasi perilaku kita. Gitu, menggunakan tools-tools yang sudah kami sediakan. Gitu, oke. Jadi saran saya memang nanti teman-teman ngikutin latihannya. Kalau pengen kerasa perubahannya, oke? Karena melakukan sesuatu untuk pasangan kita, ya itu sesuatu yang nggak mudah, ya kan? Ya kalau nulis saja kita nggak mau, ya bagaimana kita mau sukses melakukan sesuatu untuk pasangan kita, ya? Kalau merancang dengan menulis saja kita masih sulit. Baik, ya mungkin itu sedikit motivasi kok modifikasi, salah. Oke, jadi langkah kedua yang harus kita lakukan setelah kita tahu perilaku-perilaku apa aja yang mau kita latih, nanti Ibu Nia bisa mulai tentuin perilaku apa yang mau dilatih ya Ibu Nia ya, nanti silahkan.
Kemudian kita mulai belajar untuk mengeliminasi distraksinya. Bagaimana? Distraksi apa yang harus kita eliminasi? Sebenarnya secara umum ya, hanya ada dua. Ada dua distraksi, dan langkah-langkahnya juga hanya dua. Yaitu dengan jurnal distraksi, dan bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita yang elek, ya, yang jelek maksudnya, gitu ya, komunikasi kita yang buruk. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu jurnal distraksi. Nah, ini kita udah mulai latihan. Tadi teman-teman silahkan, ini sedikit ya, kita mundur sedikit. Monggo siapkan buku catatannya dan tentuin satu aja. Satu perilaku menjaga hubungan, satu perilaku menguatkan hubungan yang pengen teman-teman lakuin. Baik itu yang belum dilakuin atau sudah pernah dilakuin tapi belum efektif, nggak apa-apa. Ya, tapi sudah pernah dilakuin tapi masih sering gagal melakukannya, ya itu juga nggak apa-apa. Silahkan tuliskan di buku catatannya satu perilaku yang ingin teman-teman lakukan kepada pasangan. Perilaku yang ingin teman-teman lakukan kepada pasangan. Oke, bukan sesuatu yang harus dilakukan bersama. Ini biar lebih mudah aja latihannya, gitu ya. Artinya di sini ada Ibu Indah bilang ngaji bersama. Oke, ngaji bersama itu bagus, tapi itu butuh 2 orang. Ya kan, artinya butuh 2 orang untuk bisa. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Cuma dalam rangka latihan ini saya sarankan teman-teman ngelakuin sesuatu yang kita sendiri ngelakuinnya untuk pasangan. Contohnya apa? Tadi misalnya mengingatkan sholat, misalnya, gitu ya. Atau apa, ngajak ngobrol tentang apa, mungkin tentang keuangan, tentang parenting, misalnya. Itu kita yang memulai duluan. Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, jadi silakan tentukan, kata Ibu Nurlia memberikan hadiah, oke? Itu satu perilaku yang kita sendiri bisa ngelakuinnya. Oke, itu ya. Silakan tentukan satu perilaku dan dituliskan. Nah, lalu dalam jurnal distraksi ini nanti ada 4 langkah. Oke? Kita perlu mengenali kenapa perilaku itu susah, dan kita perlu mengenali ya, sisi gelap dan sisi terang diri kita yang membuat kita susah melakukan perilaku itu. Ini secara konsep aja. Nanti kemudian kita perlu ingat-ingat dan kita perlu cegat. Maksudnya seperti apa? Langsung aja lah ya. Nah, ke sini. Oke? Di sini saya kasih contohnya. Satu perilaku yang saya tentukan adalah yang dirasa susah saat ini, ya, yang saya masih terhambat menerapkannya, yaitu saya tentukan adalah ini ya, mengajak istri untuk menghafal satu blok Al-Quran. Satu blok itu sepertiga halaman. Nah, kalau Al-Quran hafalan itu dibagi menjadi 3 ya biasanya. Gitu, mengajak istri menghafal satu blok halaman Al-Quran. Oke, silakan teman-teman tuliskan satu perilaku menjaga hubungan yang masih sulit dilakukan. Udah ya? Mudah-mudahan udah dituliskan ya. Oke. Yang masih sulit dilakukan. Ya. Oke, lalu langkah yang kedua adalah khususnya Bu Nia ya, saya lupa. Bu Nia udah ya nulis ya. Gitu. Lalu langkah yang kedua adalah kenali sisi gelap dan sisi terang. Maksudnya sisi gelap itu apa? Bisa dibilang sisi buruknya saya gitu ya, dan sisi baiknya saya gitu ya. Dan apa yang mereka katakan saat berusaha untuk melakukan perilaku tersebut. Di sini sekalian saya kasih contohnya. Oke, mudah-mudahan tergambar sama teman-teman. Jadi tadi perilakunya yang ingin saya tentukan, yang ingin saya latih adalah mengajak istri menghafal satu blok halaman Al-Quran. Oke, tapi ya sisi gelap saya yang sering membuat saya gagal melakukan itu adalah ya sisi gelap saya, ya versi buruknya dari saya selalu bilang, bisa nantilah, gitu ya. Aduh, harus diulangin 10 kali, capek, gitu ya. Baru selesai kerjaan, masih banyak kerjaan yang lain, belum sempat lah, nggak apa-apa lah, nggak usah dulu lah. Itu yang diucapkan oleh sisi gelap saya. Nah, silakan teman-teman bisa tuliskan apa biasanya pikiran-pikiran ya yang menjadi hambatan teman-teman untuk melakukan perilaku yang teman-teman tentukan tadi, yaitu yang kita sebut dengan sisi gelap, ya. Sementara ya sisi bijaknya saya, versi baiknya dari saya itu sebenarnya tahu
bahwa sebenarnya sih ya ngulang 10 hafalan 10 kali itu nggak lama sebenarnya. Satu blok 10 kali itu nggak lama. Paling 15 menit. Ya paling lama setengah jam lah. Dan itu nggak lama sebenarnya. Setengah jam itu nggak sebanding dengan ya total waktu kerja gitu yang udah dihabiskan. Oke? Sebenarnya saya tahu kalau ditunda terus, kalau sekali ditunda ya ini bakal sering ditunda gitu ya kalau nggak mulai didisiplinkan gitu. Nah, kemudian eh, di sini ya sisi baiknya saya bilang ya sebenarnya bisa lah ya, harus disempetin aja lah ya, sebenarnya masih ada waktu kok kalau diingat-ingat. Waktu istirahat tuh yang dipakai buat nonton YouTube mungkin atau buka sosial media, ya itu kalau dipikir-pikir tuh sampai 30 menit ya. Kalau itu dipakai buat ngajak istri ngulangin menghafal satu blok aja itu sebenarnya udah selesai itu tadi perilaku yang tadinya saya rencanakan. Ya, itu yang diucapkan oleh sisi baiknya saya, yang harusnya membuat saya mampu ya melakukan perilaku tadi. Kegambar ya? Sudah, teman-teman sudah menuliskan? Sudah menuliskan ya, sisi gelap dan sisi terangnya. Oke. Nah, ini menarik ya jurnal ini dan mungkin bagi teman-teman ini agak baru ya. Nggak apa-apa, silahkan diikutin aja. Nggak harus langsung fasih melakukannya dalam latihan yang sekali ini ya, karena namanya latihan. Maka langkah yang ketiga adalah ingat-ingat. Oke, tadi kita udah mulai kenal sisi gelap dan sisi terang kita, sisi gelap yang biasanya menghambat kita, dan sisi terang yang harusnya mampu membuat kita sukses ya melakukan perilaku yang ingin kita lakukan dalam rangka menjaga hubungan. Oke, di situ. Nah, langkah yang ketiga adalah silahkan, karena ini masih pagi, cuma mungkin nggak banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Silahkan ingat-ingat, sampai pada jam 9.37 ini, perilaku bonding apa aja yang udah teman-teman berhasil lakukan ke istri atau ke suami. Oke, silahkan dituliskan ya. Nah, misalnya di sini ini catatan saya kemarin ya. Nah, misalnya kemarin yang sudah berhasil saya lakukan nih adalah ini, gitu ya. Nah, karena kemarin juga hari Jumat, ya alhamdulillah saya berhasil ya menyelesaikan rutinitas hari Jumat bareng istri, yaitu ngajak istri untuk bareng-bareng menyelesaikan Al-Kahfi, misalnya begitu. Nah, ini catatan saya. Dan kemudian coba ingat-ingat ya sampai jam 9.38 nih, atau yang kemarin juga nggak apa-apa lah, gitu ya. Kemudian catatkan atau tuliskan perilaku bonding apa saja yang masih gagal, yang kita tahu pengen kita lakuin hari ini, atau harusnya kita lakuin hari ini tapi masih gagal. Nah, kalau saya yang gagal adalah ini. Nah, yang mana mengulang hafal Al-Quran ini tadi, ya itu tadi ya, perilaku awal yang tadi ingin saya latih tapi masih sulit, masih gagal. Gitu ya. Silahkan dituliskan sampai pada hari ini, sampai pada pagi ini, apa yang sudah berhasil teman-teman lakukan, apa yang belum. Ternyata belum ada yang dilakukan. Wah, ini ya. Ya, kadang-kadang kalau usia pernikahan kita udah lumayan ya, di atas 15 tahun tuh kadang udah taken for granted ya. Maksudnya taken for granted itu adalah ya udah aja gitu ya. Bangun tidur deh langsung bangun sibuk masing-masing gitu kan. Nggak ada lagi lah yang namanya meluk, nyapa ya, ditanya dulu mau ngapain hari ini gitu ya. Apa rencananya hari ini, dicium dulu, dielus gitu ya ke suami istri. Ya biasanya kadang-kadang kendalanya itu ya. Pernikahan yang udah cukup lama itu semuanya udah taken for granted. Artinya ya udah jadi suami saya, ya udah jadi istri saya, ya udahlah biarin aja gitu. Bangun tidur pagi ya udah langsung sibuk masing-masing. Yang satu sibuk masak, yang satu sibuk apa ya? Ya nggak tahu ya. Ya itu. Nah, kalau belum ada yang berhasil ya itu tanda bahwa ya langkah-langkah perilaku menjaga hubungan kita masih sangat kurang sekali. Gitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Pagi-pagi udah sibuk ngegame, kata Ibu Indah. Aduh. Bonding, bonding ya. Dah, ya sudah kita lanjutkan ya. Itu ya Ibu Indah ya. Semoga diberi kesabaran. Ya, lalu setelah teman-teman tahu uh, apa yang sudah berhasil, perilaku bonding apa yang sudah berhasil teman-teman lakukan sampai hari ini, sampai pagi ini, dan mana yang sudah gagal. Nah, kemudian mungkin dalam langkah latihan teman-teman pilih satu dulu aja ya, pilih satu aja. Silakan pilih satu langkah perilaku bonding yang udah berhasil,
dan satu yang masih gagal, dan dibedah. Ya, dibedah maksudnya bisa teman-teman baca di sini ya. Oke. Pada perilaku bonding yang gagal, coba teman-teman analisa di mana titik awal kegagalannya. Ya. Nah, ini saya kasih contohnya di sini bisa teman-teman baca. Tadi perilakunya adalah yang saya masih gagal adalah ngajak istri tadi apa? Teman-teman ingat menghafal satu blok Al-Qur'an. Itu yang saya masih gagal. Ya, melakukannya, mengajak istri melakukannya. Nah, saya coba bedah. Biasanya di mana titik pertama, titik awal yang membuat saya kemudian jadinya nggak ngelakuin itu? Ya. Nah, setelah saya coba coret-coret, ya, saya bedah. Ini memang banyak butuh kebiasaan menulis, teman-teman sekalian ya. Nah, setelah saya bedah, ternyata titik awalnya itu adalah saat saya capek. Saat saya habis kerja, capek, kalau kerja kan ya udah fokus ya, maksudnya belum belum dulu melakukan apa-apa yang terkait ibadah dan dengan istri misalnya gitu. Nah, tapi setelah kerja ya udah capek, gitu kan. Nah, setelah capek itu pengennya santai. Nah, inilah titik awal kegagalannya. Saat saya ingin santai, saat sisi sisi gelap saya bilang tadi, ah, capek lah, santai dulu aja lah. Nah, ini sisi sisi gelap saya datang nih bilang, gitu ya. Saat saya tahu harusnya saya ngajak istri ngulang satu blok hafalan Quran, gitu. Oke, tapi kemudian saya ingin bersantai, ya sisi gelap bilang ingin bersantai. Dan akhirnya saya lakukan itu. Bersantai gitu ya, misalnya nonton YouTube atau apa, gitu kan. Atau yang ngapain lah, nonton YouTube atau nonton YouTube atau nonton YouTube. Ya karena kebanyakan itu. Ya itu ya. Nah, itu ya. Kemudian saya lakukan itu, nggak kerasa, udah 45 menit misalnya, udah setengah jam. Udah keburu mau maghrib misalnya, ya nggak jadi deh, gitu kan. Jadinya nggak jadi ngelakuin yang tadinya harusnya saya lakukan. Nah, titik awalnya dari situ. Nah, harusnya ya, begitu saya tahu bahwa titik awalnya adalah ketika mulai pengen santai-santai habis capek kerja, maka saya harus berusaha cegat. Nah, di sini makanya saya istilahkan cegat gitu ya, cegatan ya. Diberhentiin gitu ya. Oh, ini titik awalnya saya mulai gagal melakukan perilaku yang harus saya lakukan. Maka saya cegat dengan cara jangan buka YouTube-nya ya. Udah, pokoknya minum aja dulu terus langsung ajak istri. Ayo, 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 yuk, buka Al-Qur'annya yuk gitu ya. Sebelum keburu malas nih gitu ya. Gitu kan ya. Nah, ayo yuk kita buka Al-Qur'annya. Gitu ya. Nah, akhirnya dilakukanlah. Dan setelah dilakukan, ya memang sebenarnya nggak lama dan nggak sulit. Gitu. 15 menit aja paling. Ya, 20 menit. Ya, tapi yang menghambat itu apa? Ya, yang menghambat itu apa ya? Pikiran kita dan rendahnya self awareness-nya kita. Nah, Ibu Nia, saya harap udah sampai ke sini ya menganalisis ya. Udah sampai ke langkah keempat ya. Di sini Ibu Sofiah nih sharing di chat. Yang masih gagal minta suami untuk menunggu si bungsu pergi ke masjid bersama untuk sholat subuh. Dan lagi-lagi suami berangkat duluan. Ini yang masih terjadi tadi subuh. Oke, nah silakan Ibu analisis. Kira-kira titik awal kegagalannya itu di mana? Misalnya titik awalnya adalah saat Ibu ya udah ngebiarin aja suami pergi. Gitu ya, misalnya lah ini contohnya, saya yakin ibu yang lebih tahu. Nah, maka bagaimana cara kita mencegatnya? Ya misal suaminya dipijat dulu atau diapain dulu gitu ya. Ya dipijat bentar ya, tunggu kakak ya, tunggu adik ya, tunggu adik ya biar diajak sholat ya, sambil dipijat. Nah, misalnya itu strategi ibu untuk mencegah titik awal kegagalannya. Kebayang ya maksud saya ya, strateginya ya. Misalnya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan Ibu Nia juga udah sampai ke sini ya, udah sampai menganalisis ke langkah keempat ini. Oke, jadi simple urutannya, ingat ya nanti bisa dibaca lagi. Tentuin perilakunya, perilaku bonding apa yang pengen kita lakukan, ya kan? Dan yang kita rasa ini masih sering gagal kita lakukan, masih sulit kita melakukannya, masih gengsi kita melakukannya, masih ego kita melakukannya, kayak yang tadi teman-teman bilang, gitu. Lalu kenali sisi gelap dan sisi terangnya kita.
ya. Sisi gelap kita yang membuat kita gagal, yang biasanya selalu membujuk kita untuk nggak ngelakuin itu, gitu ya, ya dalam tanda kutip membujuk gitu ya. Dan sisi terang kita yang tahu sebenarnya kita tahu harusnya kita harus ngelakuin ini karena ini baik, gitu. Langkah selanjutnya adalah coba diingat-ingat apa aja yang udah teman-teman lakukan sepanjang hari ini, bisa dilakukan malam hari, ini misalnya gitu ya, di langkah ketiga ini. Lalu coba kenali untuk perilaku bonding yang masih gagal, coba dianalisis, kira-kira di titik mana awal kegagalannya. Oke? Nah, lalu bagaimana cara yang bisa kita cobain, kita latih lakukan untuk mencegat saat titik kegagalannya itu muncul ya, titik awal kegagalannya itu muncul. Gitu ya. Nah, itu langkahnya. Dan ini memang perlu dituliskan. Perlu kebiasaan menulis sih. Memang itu tantangannya. Buat teman-teman yang mungkin belum terbiasa menulis, mungkin agak kesulitan melakukan langkah-langkah ini. Oke, tapi teman-teman nggak harus setiap hari kok ngelakuin ini. Ya, saya paling juga hanya seminggu tuh paling sekali, 2 kali untuk menganalisis perilaku-perilaku saya dalam rangka bonding, dalam rangka menjaga hubungan dengan istri dan juga dengan anak-anak. Gitu. Nah, kenapa harus ditulis ya? Kenapa kita mesti ngelakuin ini? Nanti setelah ini Ibu Nia sharing ya, bagaimana sih analisisnya. Kenapa kita harus ngelakuin ini? Coba, ada yang pengen nebak nggak? Kenapa? Kenapa kita harus latihan nulisin 4 langkah-langkah ini? Kenapa kita harus analisis ini? Oke, kenapa kita harus rancang perilaku bonding seperti apa yang pengen kita lakukan? Ya, dan kita kenali apa hambatannya, gitu. Kenapa kira-kira? Coba, silakan bisa respon di chat ya. Atau ya di chat dulu aja lah. Kenapa kira-kira kita harus lakuin ini? Apa tujuannya? Oke, silakan. Harus berani nebak ya. Silakan. Agar lebih mengenai diri kita terlebih dulu sebelum membangun bonding dengan pasangan, kata Ibu Indah. Kemudian kata Ibu Irani, supaya lebih terorganisir setiap langkah lain kalau ditulis biasanya lupa. Betul, tapi Ibu Indah betul, Ibu Irani betul, tapi ada yang di atasnya lagi. Ya, kenapa ya? Kenapa? Apa tujuannya sebetulnya? Untuk mengevaluasi perilaku yang dilakukan, betul kata Ibu Alfi, betul. Tapi masih ada yang di atasnya lagi, belum ketemu benang merahnya. Terima kasih ya Ibu Indah, Ibu Irani, dan Ibu Alfi. Ya, itu benar. Tapi ada satu kata, ada satu frase yang mewakili, ya, semua yang dijelaskan tadi. Oke, yaitu adalah ini ya. Kenapa kita harus lakuin ini? Kenapa kita harus tuliskan? Kita harus coba rancang. Kita harus coba kenali sisi gelap dan sisi terangnya kita dan yang lainnya. Kenapa? Ini. Kuncinya ada di sini. Ya. Self awareness. Ya, oke. Sini Bu Lulu bilang biar bisa bentuk perilaku yang baik, kata Ibu Ivana menciptakan kebersamaan lebih dekat di hati. Wah, Masya Allah. Kenapa di hati aja, di fisik juga lah, kan sama suami istri kan ya. Oke. Kenapa kita harus ngelakuin ini? Ya itu dalam rangka meningkatkan self awareness. Apa itu self awareness? Ya, oke. Self awareness atau kesadaran diri. Oke. Ini adalah salah satu komponen psikologis, aspek psikologis yang paling besar dampaknya terhadap kesehatan mental manusia, yaitu self awareness. Yaitu kemampuan untuk menyadari diri kita, menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang harusnya kita pikirkan, apa yang harusnya tidak kita pikirkan, kemampuan untuk kemudian menyadari apa yang harusnya kita lakukan, dan apa yang kita lewatkan untuk dilakukan. Kebanyakan dari kita yang self-awareness-nya rendah, kesadaran dirinya rendah, itu sifatnya, perilakunya tuh kebanyakan impulsif. Tahu impulsif? Impulsif itu reaktif. Begitu anak nyebelin, tantrum,
Kita reaktif, pokoknya kita langsung marah, kita langsung ngomel, kita langsung, udah jangan nangis, diam dulu. Itu adalah ciri-ciri orang yang self-awareness-nya rendah. Ciri-cirinya adalah orang yang impulsif. Ya, tapi orang tua yang self awareness-nya tinggi, yang kesadaran dirinya tinggi, dia tahu bahwa anak nyebelin, tapi dia langsung set gitu. Oke, anak lagi marah, saya juga ikutan gedek, tapi saya tahu saya harusnya ngapain. Ya, maka kemudian apa? Kemudian saya kontrol diri saya. Saya lakukan apa yang saya tahu seharusnya saya lakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang self awareness-nya tinggi. Ya, para ustadz, para ulama, ya, para ulama itu dapat godaan ya, ada godaannya pasti, godaan ada yang mau dinikahin, godaan godaan apa namanya, mungkin harta, mungkin kedudukan dan yang lainnya, benar nggak? Ya, tapi ya ini saya kasih contoh ya, para ulama itu adalah contoh orang-orang yang self awareness itu tinggi sekali, ya kesadaran diri tinggi, oke? Semua godaan-godaan itu ada, tapi dia sadar bahwa ya saya tahu apa yang saya pikirkan dan saya tahu apa yang harus saya tolak dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu. Maka begitu sekalipun ustadz, maksudnya para ulama ditawarkan oleh kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, misalnya untuk melakukan sebuah kezoliman, misalnya silakan keluarkan, tolong ya keluarkan fatwa yang mendukung kebijakan ekonomi saya ini, gitu misalnya, gitu ya. Maka dia tolak, gitu. Karena dia tahu, dia punya kesadaran tinggi. Ini maksud saya contoh, orang-orang yang self awareness-nya itu tinggi. Bagaimana mereka bisa sampai kepada tahap itu? Karena sering dilatih. Ya sama, kita sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, juga perlu terus melatih kesadaran diri kita. Semakin tinggi kesadaran diri kita, semakin mampu kita self-control. Oke? Semakin sadar kita dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang harusnya tidak kita pikirkan, oke? Tadi mengenal sisi gelap kita, semakin sadar kita tahu keburukan-keburukan kita, di mana biasanya kita mulai lemah, di mana biasanya kita mulai kalah dengan pikiran kita, sehingga kemudian kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Semakin sadar kita akan hal itu, semakin mampu kita mengontrol perilaku kita. Artinya, semakin mampu kita melakukan yang harusnya kita lakukan. Meskipun di situ ada ego, meskipun di situ ada gengsi. Gitu ya. Nah, Ibu Sofia nanya, apa beda self-awareness dengan muhasabah? Ya, mirip ya. Muhasabah itu adalah cara untuk meningkatkan self-awareness. Ya, itu yang itu dalam konteks Islam. Nah, cuma karena sini kita membahasnya dalam perspektif psikologi, maka sebutannya adalah ya ini tadi ya, latihan, latihan mengeliminasi distraksi. Oke. Dirancang, ditulis, dikenali, di dalam semua ini ada muhasabah, saya yakin ya, seperti yang Ibu Sofia bilang. Ya ada muhasabah. Nah, muhasabah itu adalah medianya, cara kita. Sama seperti yang kita pelajari ini. Yang kita coret-coret ini, semuanya, ini adalah cara kita untuk meningkatkan self-awareness. Oke, kebanyakan dari kita itu sebenarnya masalahnya itu aja. Kita nggak kenal diri kita. Kita nggak tahu di mana kita kemudian kalah dengan impulsif-impulsif atau perilaku-perilaku jelek yang harusnya bisa kita hindari. Kenapa ya? Karena self awareness-nya masih rendah. Kenapa self awareness-nya masih rendah? Karena jarang dilatih. Itu aja sebetulnya permasalahannya. Dan bagaimana cara melatihnya? Ya dengan ini, ya, dengan yang kita lakukan ini dan dengan muhasabah, betul. Ya, ini semua muhasabah. Itu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ini. Dan menumbuhkan self awareness itu ya, bukan masak mie instan. Ya. Menumbuhkan self awareness itu bukan masak mie instan, bukan pesan Gojek, ya, bukan pesan GoFood. Paham maksud saya? Menumbuhkan self awareness itu butuh latihan dan butuh waktu. Nah, sebagaimana kalau kita mau kuat tangannya, ototnya nih, ya, apa cukup ngangkat barbel 10 kali udah kuat? Ya kan enggak. Ya, betul ya. Nah, kalau kita mau kuat, mau kurus badannya, ya apa cukup jogging 10 menit udah langsung kurus? Kan enggak. Tidak seperti itu sunnatullahnya. Benar nggak? Ya, sama. Ya. Maka untuk meningkatkan self awareness kita, untuk melatih self awareness kita, ya harus diulangi.
Harus diulangi, harus dilatih, ya, dengan terus melakukan jurnal-jurnal distraksi ini. Gitu ya. Nanti teman-teman akan dikasih template-nya di grup, ya, mungkin sebagai panduan buat teman-teman. Tapi kalau mau nulis dengan template sendiri di buku catatannya sendiri, ini nggak jadi masalah. Yang penting langkah-langkahnya teman-teman sudah tahu. Dan tabelnya tadi juga ada ya. Nanti teman-teman bisa akses tabelnya di grup. Untuk nanti dilatih sendiri setelah kelas ini selesai. Begitu, oke? Silahkan, Ibu Nia nih, gimana hasil latihannya? Bisa sharing? Mana ya Ibu Nia ya? Oke, ya silahkan Ibu Nia. Mana ya mic-nya? Silahkan Ibu, ini mic-nya udah saya berusaha buka sih. Oke, oh mau sharingnya lewat chat aja ya, nggak lewat mic ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, silahkan Ibu Nia ya. Tadi langkah pertama, apa yang masih susah? Oke, masih gagal sepekan sekali punya jadwal evaluasi bareng. Artinya ibu masih gagal ngajak suami, mungkin gitu ya? Ibu ngerasanya gitu, ya kan? Nah, oke, itu langkah satu, ya. Baik. Kira-kira langkah kedua, tadi ibu Nia gimana nih? Ya, apa sisi gelapnya ibu Nia yang biasanya membuat ibu Nia menunda atau melakukan itu? Ya, dan apa sisi terangnya? Silahkan bisa ibu tuliskan di chat, nggak apa-apa ya, sharing di chat aja. Silahkan, sisi gelapnya apa? Ya satu dua aja ya, nggak usah terlalu panjang gitu. Yang sudah ibu temukan. Dan sisi terangnya apa? Silahkan bisa ibu ketikkan ya sambil kita nunggu. Lalu bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan juga monggo bisa silahkan langsung diketik di chat ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lewat mic juga nanti bisa raise hand. Begitu. Oke, ternyata yang sisi gelapnya adalah ibu ngerasa kasihan capek kerja. Udahlah gini aja, baik. Siap. Sisi terangnya apa, Ibu? Silahkan. Betul ya. Ya itu kadang memang yang membuat kita akhirnya nggak jadi-jadi ngelakuin perilaku bonding yang kita tahu harusnya ini penting dilakukan. Dan silahkan tulis dulu Ibu Nia ya. Ya. Dan pemikiran-pemikiran sisi gelap ini teman-teman sekalian ya. Dia sifatnya aduh kok saya lupa ya istilahnya apa. Dia sifatnya adalah saya lupa istilahnya ya. Intinya gini, semakin kita ikutin ini justru akan membuat kita semakin terjebak. Bener nggak ya? Ibu Nia bilang, saya yang masih gagal itu adalah ngajak suami untuk seminggu sekali, cuma seminggu sekali, ya, untuk evaluasi bareng kegiatan kita, parenting kita mungkin dan yang lainnya, ya. Tapi kemudian sisi gelapnya Ibu Nia bilang, aduh capek lah suami, kasihan ya udahlah gini aja, ya. Akhirnya ketika kita ikuti terus, capek lah ya udah gini aja, justru membuat hubungan kita ya akan terus berputar di situ-situ aja. Benar nggak ya? Justru akan membuat kita semakin terjebak di situ-situ aja. Menurut kita itu adalah keputusan yang baik, ya kan? Padahal itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa kita atasi. Nah, terus sisi terangnya apa? Sebenarnya kata Ibu Dia sebenarnya bisa ngeluangin waktu 10 menit aja, sepekan sekali waktu off kerja itu sebenarnya bisa. Oke, kata Ibu Nia seperti itu. Kita loncatin aja langsung ke langkah keempat ya. Nah, kira-kira supaya teman-teman punya gambaran, tadi hambatannya Ibu adalah ngerasa capek. Merasa bahwa suami capek kerjaan, sehingga nggak enak lah kalau diajak gitu ya, nanti juga dia males atau kayak gimana. Oke, kira-kira di mana? Titik awal kegagalannya di mana kira-kira? Oke, silahkan Ibu Nia bisa bisa tuliskan ya. Titik awal kegagalannya di mana?
Ketika pikiran itu ada, sehingga kemudian ibu tidak mengungkapkan, atau sebenarnya ibu udah mengungkapkan, tapi suami menolak, atau gimana? Nah, coba dikenali. Ya, titik awal kegagalan itu sebenarnya ada di mana? Yang kemudian membuat evaluasi sepekan sekali yang ibu ingin lakukan dengan suami, jadinya malah nggak jadi. Silahkan. Oke, ya, kata Ibu Nia, sudah pernah ngungkapin tapi suami nggak respon. Oke, coba dikenali. Ya, titik gagalannya ada di mana? Ya, titik awalnya. Ibu sudah ngungkapin tapi nggak respon. Nah, coba dianalisis kira-kira kenapa? Ya kan? Selain karena ya memang capek, tapi sebetulnya itu bisa dilakukan sebetulnya. Kata Ibu tadi ya, sebetulnya kita cukup meluangkan waktu sedikit aja. Ya, misalnya dalam konteks ini, ya ini mungkin sedikit pendapat dari saya, apakah mungkin ibu kurang spesifik, mau evaluasi apa, mau ngajak ngobrolin apa, mungkin tidak disampaikan, misalnya. Atau mungkin tidak diawali dengan perilaku yang bisa meringankan rasa capeknya suami, misalnya kayak gitu. Karena tadi ibu sebutkan salah satu hambatannya karena ngerasa suami capek, misalnya kan. Nah, coba kira-kira titik awalnya di mana, lalu dan bagaimana kita bisa mencegah, kita perbaiki. Nah, itu tadi pendapat saya. Misalnya contohnya seperti itu. Saya pengen ngomong ini, saya pengen sampaikan ke suami bahwa, "Yuk kita ngobrol bentar yuk," gitu ya. Tapi, ya karena suami capek, pertama, dan belum pernah mungkin atau jarang ngelakuin evaluasi evaluasi yang kayak gini, jadi nggak punya gambaran. Ya udah mau ngomong apa sih? Mungkin itu dalam pikirannya suami gitu ya. Ya, atau mungkin pernah diungkapkan juga kayak gitu ya. Nah, artinya salah satu titik gagalannya adalah mungkin karena kita kurang spesifik mau apa. Bener nggak? Ya kan? Yuk kita ngobrolin adek yuk, misalnya gitu ya. Atau ibu silakan pilih satu topik. Ya, nanti nanti pasti akan berkembang lah obrolannya ke yang lain-lainnya. Intinya kan adalah kita mulai melakukannya dulu. Misalnya gitu. Atau ibu awali dengan misalnya itu tadi ya, dengan kalau ngerasa suami capek, ya udah, berarti bagaimana agar saya bisa cegat, agar bisa berhasil ini, diajak duduk dulu, mungkin dilayani, dikasih teh, kopi, kata tadi ya, gitu. Lalu eh, kita bahas ini bentar yuk, yuk gitu, bahas kakak bentar yuk sekolahnya, dia agak susah ya sekarang gitu misalnya. Misalnya, ibu memulainya dengan topik yang spesifik itu, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, memang kita perlu latihan teman-teman sekalian untuk untuk menganalisis di mana titik awalnya kita mulai sering nggak jadi ngelakuin yang harusnya kita tahu harus dilakukan. Gitu ya. Nah, karena itu memang ya perlu dilatih dan nggak cukup lah jelas yang kita latihkan pada pagi hari ini. Kata Ibu Indah, pekewuh duluan ya, takut suami lagi banyak pikiran, arah hasil depending lagi deh buat ngobrol. Iya, titik gagalannya mungkin berarti adalah rasa ragu ibu, ya kan? Misalnya Bu Indah bilang begitu, titik awal gagalannya ada di situ. Maka apa yang bisa ibu lakukan untuk mencegahnya? Ya, untuk dipotong. Misalnya strateginya apa kira-kira? Ya enggak? Ya, bisa strateginya dengan lihat aja tabel yang di sini tadi. Misalnya gitu ya. Contohnya begitu. Nah, ini yang paling sederhana nih biasanya ya untuk suami istri eh kalau kami ya rutinitasnya biasanya adalah itu apa namanya setelah berjima ya. Nah, itu biasanya pasti ngobrol banyak dalam di situ. Itu dimanfaatkan untuk itu. Misalnya gitu. Nah, artinya itu apa? Itu saya menerapkan yang mana? Menerapkan yang ini. Ya enggak? Ya, untuk agar perilaku bondingnya sukses dilakukan. Kebayang ya maksudnya? Nah, silahkan dikenali, latihan untuk dikenali apa namanya? Titik kegagalannya ada di mana. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian kata Umur Rashid, kadang mengatur waktunya belum pas. Berarti apa yang bisa Ibu lakukan? Agar waktunya terasa pas. Oke, kalau nunggu waktu yang pas itu nggak ada, Bu ya, sepengalaman saya.
Kalau nunggu waktu yang pas itu agak sulit memang, sulit sekali. Ya, tapi bagaimana membuat waktunya terasa pas ya? Tadi contohnya, saya kasih contoh tadi, setelah berjima itu misalnya, itu adalah waktu yang terasa pas. Oke, misalnya habis ngeteh, habis udah pada mandi malam, anak-anak udah pada tidur. Tadi saya contohkan ya. Ini ya, salah satu kebiasaan saya, misalnya contoh aja ya, yaitu adalah nah di sini tadi, oke. Nah, sebenarnya yang tadi Ibu Nia itu kan sebenarnya ini ya kan, yang ingin dilakukan ya kan time together, bener nggak? Ya kan? Mungkin Ibu Umur Rasyid juga, mungkin Ibu Indah juga, gitu. Nah, kita buat waktunya terasa pas. Misal kalau saya tadi contohnya adalah malam, setelah anak-anak tidur semua, kemudian siapin teh manisnya, ya atau kadang coklat panas gitu, saya kadang sama istri, udah kita siapin coklat panas yuk. Tuh, udah pada malam, udah pada tidur tuh jam 9 malam. Siapin coklat panas, ya kita ngobrol. Ngobrol apa aja tuh, ngalur ngidul aja pokoknya gitu ya. Baik dalam rangka evaluasi yang serius boleh, mau yang santai juga bisa, membahas yang tadi juga bisa, membahas rencana besok ya bisa, gitu ya. Nah, ya kemudian Ibu Dewi bilang ya habis berjima malah tidur ya, itu perlu diperbaiki. Saran saya ya. Karena secara psikologis ya penelitian menyebutkan itu adalah salah satu waktu yang paling ideal untuk bonding ya setelah berjima itu sebenarnya paling ideal. Karena apa? Karena kita berada dalam kondisi emosi positif ya. Hormon-hormon kebahagiaannya ya, dopaminnya ada, oksitoksinnya ada, itu sedang keluar pada saat itu. Sehingga pas kalau mau membahas hal-hal yang pengen kita bahas. Nah, berarti mungkin itu perilaku bonding yang masih harus kita perbaiki misalnya. Gitu. Coba dikenali ya, bukan hipnosis ya Ibu ya. Saya nggak ngerti hipnosis ya. Coba dikenali apa namanya? eh, apa titik awalnya di mana yang kemudian setelah berjima misalnya membuat kita malah tidur gitu, nggak ngobrol. Ya, kami pun pernah mengalami hal itu. Misalnya karena anak-anak nggak lagi tidur, misalnya, gitu kan, sehingga langsung terganggu oleh anak-anak. Nah, makanya pastiin ya, misalnya malam pas anak-anak udah tidur, misalnya, contohnya begitu. Jadi setelah berjima itu nggak ada gangguan, nggak ada distraksi, nggak ada kerjaan. HP-nya juga dimatiin, bukan dimatiin sih, ditaruh. Gitu ya, nggak seru lah kalau udah di kamar masih megang HP itu gimana sih ya, gitulah. Kalau udah sama suami istri masih megang HP, ditaruh ya. Nah itu adalah salah satu perilaku yang juga saya alhamdulillah sudah berhasil saya latih, yaitu pokoknya ketika udah ada waktu sama istri pokoknya lagi ngapain aja HP dan laptopnya ditutup, misalnya kayak gitu ya kan. Kemudian kata Ibu Nia, iya begitu juga suami, kayaknya kalau udah di rumah tuh bawaannya capek banget kayaknya, tapi sebenarnya enggak. Sebetulnya enggak ya, itulah hambatan-hambatan pikiran kita sebetulnya ya. Itulah yang kita bilang di sini, kita kenali, oke. Kita kenali sisi gelapnya kita, ini saya istilahkan di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya hambatan-hambatan pikiran yang membuat kita menjadi, sini saya tuliskan ya, gitu ya. Inilah sebenarnya hambatan-hambatan pikiran yang sebenarnya membuat kita menjadi irasional secara kognitif. Seperti yang tadi Ibu Nia sampaikan, untuk ngobrol itu sebenarnya nggak lama, sebenarnya hanya 10 menit. Benar, sebenarnya hanya 10 menit. Ya, saya setuju kata Ibu Nia tadi, sebenarnya hanya singkat aja, ya sebentar. Tapi karena kebanyakan dari kita belum mengenal hambatan-hambatan pikiran kita jadi cenderung tadi apa? Impulsif. Ya. Kita jadi cenderung nurutin hambatan pikiran tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan self awareness-nya rendah. Paham maksud ya, kebayang ya maksudnya ya? Ya, kita review lagi ya. Itu maksudnya. Kenapa harus dilatih? Semakin teman-teman sadar dengan hambatan-hambatan pikiran yang ada pada diri kita, semakin teman-teman mampu mengatasinya. Insya Allah.
Ya, karena ini sudah terbukti dan saya sendiri sudah membuktikan. Ya, kami sendiri sudah membuktikan. Gitu ya. Kayaknya suami itu udah capek banget gitu ya. Kayaknya udah ngantuk banget ya. Itu sebenarnya hanya hambatan pikiran, teman-teman sekalian, ya. Oke, sebenarnya enggak. Kalau capek banget tuh masih bisa nonton YouTube kok. Ya, masih bisa main game. Ya, ya, ya itu. Ya. Nah, itu kata Ibu Alfi. Salah satu cara mencegatnya, sambil ngobrol sambil dipijit kepala dulu sebelum tidur. Nah, ini juga yang sering dilakukan oleh istri saya, misalnya. Ini contoh lagi ya. Cara istri saya mencegatnya adalah, ini ada rutinitas istri saya itu misalnya, kalau malam itu jadwalnya pijat. Nah, itu perilaku bondingnya istri saya kepada saya, misalnya kayak gitu. Contohnya, gitu ya. Itu yang beliau lakukan dalam rangka mencegat agar kita berhasil ngelakuin apa yang pengen kita lakuin. Apa yang harus kita lakuin? Ditanya, capek nggak? Capek, ngurusin 3 anak setiap hari, urusan rumah tangga, belajar juga, mesti nyiapin materi juga, dan yang lainnya capek. Capek, jelas, lelah. Saya juga lelah. Tapi sebenarnya itu semua hanya hambatan pikiran. Ya, sebenarnya kita masih mampu kok ngelakuinnya. Oke, teman-teman sekalian ya. Semakin teman-teman kenal hambatan pikiran kita, semakin kita kenal sisi gelapnya kita, semakin kita mampu meningkatkan kesadaran diri kita dan akhirnya juga semakin kita mampu mengontrol, mengarahkan perilaku kita pada apa yang harusnya kita lakukan. Itu rumusnya. Dan semuanya dimulai dari apa? Dari latihan ini. Oke, dari menulis latihan-latihan ini. Ya, kalau kita bicara soal nulis nanti kelamaan lagi gitu ya. Kenapa harus nulis ya? Ya itu dampaknya sangat besar. Ya, dituliskan itu terhadap meningkatkan awareness. Intinya nulis lah gitu aja. Oke, ya. Silahkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Kalau untuk latihan distraksi kedua ini simple aja kok ya. Nanti akan saya jelaskan, cuma silahkan. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, monggo bisa lewat chat atau lewat mic ya, silahkan. Kalau lewat mic bisa raise hand dulu. Ya, sama-sama Ibu Nia ya. Nggak apa-apa, Ibu Nia kan baru latihan pagi ini. Nanti dilatih lagi, nanti dilatih lagi, nanti dilatih lagi. Emang harus kayak gitu, Bu? Ya, nggak apa-apa, santai aja. Sebaiknya frekuensi menuliskan self-awareness ya berapa kali atau berapa kali per bulan? Ibu latih sebisa mungkin Ibu bisa. Ibu Listia ya. Kalau saya, paling banter seminggu itu sekali, 2 kali. Paling lah, ya minimal sekali. Nggak harus tiap hari kok, nggak harus tiap hari. Ya, nggak perlu tiap hari sebetulnya. Gitu ya. Silahkan dilatih. Ya. Saran saya adalah, kapan punya waktu, jangan ditunda. Nah, itu cara kita perlu mencegat juga itu gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa pengen apa namanya? Latihan analisis distraksi lah gitu ya. Tapi nantilah besok lah bisa gitu ya. Nah, itu udah sisi gelapnya kita itu udah bicara itu. Itu adalah hambatan pikiran ya. Ya, akhirnya buat kita besok ya besok lagi, besok lagi, besok lagi. Nggak kerasa udah 31 Desember 2021 ya. Besoknya udah 1 Januari 2022. Ya udah lewat ya. Gitu, oke. Nah, kapan kapan sempat langsung aja. Tapi frekuensi ideal 1-2 kali per pekan itu udah cukup. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Kurnia. Apakah pikiran negatif itu identik dengan ego dan bisikan setan, dan bila benar apakah bisa dilawan dengan aliran tersebut? Ya, baik. Menarik ya, karena ini ada perspektif Islamnya. Ya, Ibu tanyakan, bisikan setan nih. Kalau ditanya bisikan setan itu pasti, Bu ya. Karena setan selalu membisikkan, ya, membisikkan godaan-godaan di kita. Bahkan setan juga mengucapkan bisikan-bisikan yang terdengar baik. Benar nggak? Seperti yang tadi dialami Ibu Nia, misalnya. Kasihan tuh, suami capek, ya, nggak usah lah diganggu. Ya itu tadi saya bilang ya, akhirnya membuat kita terjebak pada hubungan yang begitu-begitu aja. Padahal sebenarnya kalau dilakukan, kata Ibu Nia tadi, itu cuma 10 menit. Dan 10 menit itu nggak sebanding dengan kesibukan kita selama seminggu ke belakang. 10 menit itu nggak ada artinya dibandingkan berjam-jam yang kita habiskan dalam seminggu ke belakang. Bener nggak? Itu rasional nggak? Rasional. Itu rasional ya. Rasional ya. Ya, tapi
sisi gelapnya kita membuat kita mengalami distorsi kognitif ya, membuat pikiran kita tuh nggak rasional. Dan kita impulsif, kita ngikutin itu. Ya, ada kaitannya dengan ego, pasti ada. Ya, karena untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan itu kan butuh butuh usaha, bener nggak? Ya, ketika ibunya belajar untuk, oke, saya belajar untuk mencegat gimana agar caranya bisa berhasil nih ngelakuinnya, ngajak suami diskusi. Ya, itu butuh usaha, artinya ada ego kita di sana. Setuju ya? Gitu. Dan apakah bisa dilawan dengan latihan-latihan tersebut? Ya, insya Allah. Ya, self-awareness, ya, itu istilah dari perspektif psikologi. Ya kan, dari perspektif keilmuan barat. Bagaimana kita sadar akan diri kita. Dalam Islam itu juga ada self awareness. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Apa self awareness-nya dalam Islam? Silakan, mungkin Ibu Kurnia mau nebak. Apa? Coba. Istilah self awareness dalam Islam itu apa? Yang sama ya dalam Islam itu yang sama dengan self awareness. Bahkan lebih bagus. Bukan muhasabah Pak Galiman ya, kurang tepat. Ada lagi, terima kasih. Apa kira-kira? Silakan. Nah, bagi teman-teman apa namanya yang mau nanya boleh langsung sampaikan di chat ya, sambil kita nunggu teman-teman yang nebak nih. Self awareness-nya dalam Islam itu apa gitu ya. Ya, ada satu konstruk yang mirip, sangat mirip atau bahkan lebih baik dalam self awareness dalam Islam. Yaitu disebut dengan ini ya. Oke. Okay. Yaitu kesadaran diri merasa diawasi oleh Allah. Kesadaran diri bahwa ya merasa bahwa apa yang kita lakukan ini ya itu diperhitungkan gitu kan, itu akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita tahu, kita sadar bahwa ketika saya berusaha ngajak suami untuk ngobrol agar tujuannya hubungan rumah tangga ini lebih baik lagi, lebih lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih warahmah gitu kan ya. Nah, maka kita kita sadar bahwa ya itu harus kita lakukan. Ya itu ciri-ciri orang yang ya muraqabahnya tinggi gitu loh ya. Rasa sadar akan dirinya, rasa sadar akan diawasi, itunya tinggi. Sehingga dia tahu bahwa ini sulit tapi saya lakukan. Karena saya tahu ini bagus, ini baik. Ya, dia ngikutin sisi sisi terang dirinya. Saya tahu ini baik, meskipun susah tapi saya tahu ini baik. Maka dan saya tahu ini insya Allah akan bermanfaat. Ini juga dapat pahala dari Allah insya Allah, begitu kan ya? Bermanfaat untuk rumah tangga ini, bermanfaat juga buat anak-anak. Maka saya lakukan. Ya kan? Nah, itu ciri-ciri orang yang rasa kesadaran dirinya, rasa kesadaran merasa diawasinya tinggi. Ya ini mirip. Muraqabah dengan self awareness itu sangat mirip. Gitu ya. Dan betul, dilatihnya dengan latihan-latihan seperti ini. Oke, dengan membaca, dengan menulis, ya kita belajar Al-Qur'an itu kan menulis, membaca, menulis, mencatat, sehingga semakin kita kenal, maka semakin mampu kita mengontrol perilaku kita berdasarkan panduan-panduan yang kita pelajari di Al-Qur'an. Ya itu apa? Itu self awareness. Ya itu muraqabah. Dan dimulai dengan apa? Apa medianya ya nulis. Bener nggak? Ya kan? Makanya mendengar ceramah saja itu nggak cukup. Oke, teman-teman harus lakukan Quran journaling juga. Nah, bicara Quran journaling ini beda lagi nanti temanya, gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahas ini. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya, Ibu Kurnia tadi ya. Silahkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mau latihan. Latihan melakukan jurnal distraksi ini. Oke, lalu ada pertanyaan dari Ibu Retno, izin tanya gimana solusinya jika kita sudah melakukan obrolan dengan suami agar rumah tangga lebih baik, tapi ternyata suami tidak konsisten dan selalu seperti itu. Jadinya saya sebagai istri selalu bad mood untuk menjalin bonding seakan merasa percuma karena kejadiannya selalu seperti itu. Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu Retno atas pertanyaannya. Betul, sangat mungkin apa yang kita obrolkan itu nggak efektif. Sangat mungkin.
ketika kita oke, alhamdulillah ya udah berhasil, udah punya jadwal rutin nih ngobrol dengan suami misalnya, evaluasi dengan pasangan. Tapi ternyata yang kita obrolin itu nggak membawa perubahan gitu ya. Mungkin kita ngerasanya seperti itu, sehingga ngerasa selalu bad mood untuk menjalin bonding. Oke, nah mungkin di bagian bad mood menjalin bondingnya ini adalah distorsinya ya Ibu ya. Saran saya jangan diikutin gitu ya. Saran saya jangan diikutin karena itu adalah pemikiran yang dari sini yang akan menghambat kita. Oke, tapi kita kembali lagi. Sangat mungkin memang ya yang kita obrolkan dengan suami itu nggak efektif. Nah, karena berhubung qadarullah ada pertanyaan ini, jadi sekalian aja saya lanjutkan sedikit ya. Teman-teman sekalian, ini adalah suatu temuan dan penelitian yang sangat menarik. Oke. Salah satu penyebab kita gagal bonding itu adalah persis seperti yang diceritakan oleh Ibu Retno. Karena komunikasi yang jelek. Ya, komunikasi yang jelek dengan pasangan. Oke. Teman-teman harus tahu bahwa di sini teman-teman bisa baca ya. Berselisih paham, beda pendapat, saling nggak setuju, oke, ketika kita diskusi dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, saling ngungkapin kemarahan, harusnya kamu nggak gitu, aku kesal sama kamu gitu ya, misalnya gitu. Ya, tapi kamu juga begitu sih. Ya, ini anger exchange ya, maksudnya saling meluapkan kemarahan dan yang serupa gitu ya. Dua bentuk perilaku ini menarik loh, karena ternyata penelitian menemukan bahwa dua bentuk perilaku ini itu nggak merusak rumah tangga dalam jangka panjang. Ya, loh, berantem itu kan nggak bagus. Marah-marah itu kan nggak bagus. Kalau nggak sependapat suami istri kan nggak bagus. Menurut kita nggak bagus. Tapi ternyata itu enggak loh. Ya, itu nggak merusak rumah tangga. Justru akan meningkatkan kualitas hubungan. Nah, tapi kalau nggak mau ngakuin kesalahan, nyangkal, enggak lah, itu kayaknya kamu lah pasti gitu ya. Tapi aku kan udah kayak gini, gitu ya. Aku ngerasa udah bagus kok, aku udah usaha kok, dan yang lain, oke. Penyangkalan, bertahan, menolak untuk menerima kesalahan, keras kepala, aku nggak mau nyoba lah, udahlah nggak usah. Dan menarik diri, begitu ada perselisihan, udah langsung pergi, suaminya hilang. Begitu ada perselisihan, itu udah langsung diem, istrinya ngambek, nggak mau ngomong. Itu namanya withdrawal, menarik diri. Inilah yang akan merusak rumah tangga. Ya, yang akan memprediksi kerusakan rumah tangga dalam jangka panjang. Artinya apa? Kesimpulan sederhana dari ini apa sebenarnya? Terkait komunikasi ya. Gitu ya. Artinya, berantem atau selisih paham sama suami istri itu boleh, perlu, malah harus. Yang nggak boleh itu adalah keras kepala. Yang nggak boleh itu adalah keras kepala, nggak mau saling menerima kesalahan ketika kita sedang berdiskusi, dan nggak boleh diem, nggak boleh nolak ketika diajak untuk berdiskusi, khususnya ketika ada masalah. Gitu ya. Sederhananya seperti itu dalam komunikasi suami istri. Jadi berantem itu nggak jelek selama kita nggak keras kepala. Berantem itu nggak jelek selama kita mau saling menyadari dan menerima kesalahan kita masing-masing. Ya mungkin kamu salah, tapi ya aku juga ada salahnya sih. Ya itu. Berantem itu boleh selama masih mau berusaha menerima kesalahan. Dan berantem itu boleh selama nggak kabur, ya nggak lari, diam diri gitu, entah suaminya pergi kemana, habis itu ya udah pulang-pulang, diam nggak ngomong. Ya itu yang akan membuat perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat dalam rumah tangga ya akan merusak. Itu aja simpelnya. Nah, maka dari itu, langkah yang kedua dalam uh,
mengeliminasi distraksi perilaku bonding kita adalah kita perbaiki komunikasi kita. Teman-teman hanya perlu pelajari 4 bentuk komunikasi perusak rumah tangga dan berusaha hindari itu, latih diri untuk hindari itu, dan pelajari 4 bentuk komunikasi penguat rumah tangga dan latih diri untuk berusaha terus melakukan itu. Oke? Metode jurnal distraksi tadi itu bisa teman-teman lakukan juga pada gaya komunikasi. Ya, saya tahu harusnya saya nggak terlalu banyak mengkritik suami. Oke, itu perilaku buruknya saya, ya kan? Maka sisi gelap saya gimana, sisi terang saya gimana, di mana biasanya saya mulai langsung lepas tuh omongan jeleknya kepada suami misalnya, atau suami kepada istri, ya, di mana mulai kritikan-kritikan yang nggak penting gitu ya, cuma sekedar handuk nggak ditaruh di tempatnya aja, kamu ini handuk males banget sih naruh gitu ya, itu kan handuk aja loh ya, gitu. Nggak, permasalahan kecil disikapi dengan hal yang sederhana juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang nggak efektif, yang akan merusak rumah tangga. Nah, di mana 4 bentuk komunikasinya? Di mana 4 bentuk komunikasi perusak dan penguat rumah tangganya? Kami udah ada e-book-nya, ya, e-book-nya Parenting Plus, nanti akan kami bagikan di grup dan teman-teman bisa baca. Gitu ya. Silakan nanti bisa baca dan bisa dilatihkan terus ya. Nggak setiap hari ya, sesering mungkin, sebisa mungkin. Hindari komunikasi perusak rumah tangga dan latih komunikasi yang akan menguatkan rumah tangga. Kuncinya sekali lagi hanya di sini aja kok, ya. Teman-teman hanya perlu ngelatih aja. Yang mana belum efektif komunikasinya, nggak apa-apa, dilatih aja. Dilatih untuk agar nanti, oh saya perbaiki kayak komunikasi saya dengan cara yang benar, gitu ya. Dari e-book yang dibaca, misalnya begitu. Oke, mudah-mudahan itu ya. Mungkin dari gaya komunikasinya Ibu Retno yang belum efektif. Nah, silakan nanti coba dibaca, dan apakah ada salah satu di antara 4 ini yang Ibu lakukan? Kalau memang ada, maka coba latih untuk lakukan yang sebaliknya. Gitu dulu, oke? Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi ya. Silakan, teman-teman sekalian. Ya, silakan satu pertanyaan lagi ya, Ibu Dwi. Kalau merubah stubbornness itu gimana? Ya perlu banyak belajar sih, Bu ya. Ya, pertama mungkin di-sharing aja dulu, ini hasil rekaman Zoom-nya nanti, boleh. Nanti teman-teman bisa akses rekamannya di YouTube-nya kami, gitu, silakan. Mungkin di-sharing dengan suami dan diajak, atau mungkin hasil catatannya itu diajak diskusi dengan suami. Itu salah satu strategi yang saya kepikiran, gitu ya. Intinya mulai dikomunikasikan dulu, dibuka dulu. Gitu, oke? Panjang prosesnya memang ya untuk stubbornness ini. Cuma sebenarnya ada solusinya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Sebelum kita tutup ininya ya, sesi diskusi ini. Gitu. Silakan Ibu Dwi, gimana pertanyaannya? Bagaimana caranya mengatasi ketika sedang konflik tapi suami memiliki karakter harus dijawab atau didengar pertanyaannya? Misalnya, kenapa nangis? Ya, oke. Baik. Pertanyaan ini harus dijawab sekalipun dalam kondisi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Teman-teman bisa ikut baca ya, pertanyaan ada di chat. Begini, dari sisi suami memang itu cara komunikasi yang nggak efektif gitu ya, nggak efektif memang, nggak tepat gitu. Cuma di sini kan ibu yang hadir gitu, maka kita fokus dulu aja pada diri kita. Artinya apa yang bisa kita lakukan. Oke, gitu dulu ya mungkin ya, langkah pertamanya gitu kan. Jadi ketika sedang konflik dan sekalipun sedang nangis, ibu juga harus menjawab gitu kan. Ya, saran saya opsinya sebenarnya ada 2 gitu ya. Ya, pertama dijawab. Itu aja ya. Pertama dijawab, memang nggak enak. Oke, tapi nanti ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, itu mungkin opsi pertama. Yang kedua, ya disampaikan secara jelas. Saya yakin mungkin Ibu mungkin sudah menyampaikan gitu ya. Saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan sudah menyampaikan. Tapi kita perlu memang menyampaikan secara jelas apa yang bisa kita lakukan dan sedang tidak bisa kita lakukan. Dan konsekuen dengan apa yang Ibu sampaikan. Sebenarnya memang
eh, hal-hal kayak gini tuh penting Bu ya kita latih sebetulnya. Ya, semuanya dalam sebagai suami dan sebagai istri gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika ibu memang ngerasa, saya sih lebih lebih menjurus ya kalau karena ibu bertanya seperti ini artinya ibu merasa tidak nyaman, ya kan? Saya sih lebih prefer ibu ambil opsi kedua. Artinya menyampaikan secara jelas bahwa tidak bisa, nanti dulu. Nah, cuma memang gimana ya? Kebanyakan kebanyakan ya sebagian lah mungkin saya nggak tahu. Sebagian istri itu memang eh, apa ya? Mungkin ragu, takut, ya karena terbawa emosi juga jelas, gitu kan dan yang lainnya dalam kondisi seperti yang Ibu Dwi tadi sampaikan, sehingga kita ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya kita, ya kan? Ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya kita dan mengklaim apa yang menjadi haknya kita, gitu. Sebenarnya ini solusinya simpel aja. Ibu hanya perlu mengkomunikasikan secara jelas, ya. Maaf ya, saya sedang nangis, saya susah untuk dengerin dengan baik. Misalnya begitu, gitu ya. Misalnya begitu. Saya akan jawab pertanyaan kamu, tapi saya mau tenang dulu. Oke? Lalu ibu lakukan itu. Ibu lakukan itu. Artinya jangan ibu jawab, ya. Jangan ibu jawab karena ibu sudah menyampaikan bahwa saya sedang tidak ingin menjawab, saya sedang tidak bisa menjawab. Tapi akan saya jawab. Begitu saya sudah tenang, begitu saya sudah nggak nangis. Karena saya agak sulit jawabnya kalau saya sekarang lagi nangis. Ya, meskipun suami memaksa misalnya, tetap ibu lakukan seperti apa yang ibu sampaikan. Saya mohon maaf ya, mungkin terkesan sedikit keras, tapi pola komunikasi yang konsekuen seperti ini tuh harus dilatih dalam rumah tangga, teman-teman sekalian. Harus dilatih, ya. Tadi Ibu Dwi sampaikan lagi, benar Pak, takut khawatir melukai suami dan sadar bahwa istri harus nurut. Tapi menyatakan perasaan tidak nyaman. Iya, itu. Itu adalah, sekali lagi, itu adalah ini ya. Nah, itu adalah pemikiran irasionalnya kita. Begitu ya. Sebenarnya ibu punya hak untuk menyampaikan itu. Oke, karena suami istri punya hak yang setara. Bentuknya saja mungkin berbeda, ya kan? Tapi derajat haknya sama, derajat hak dan kewajibannya sama. Ya itu kita pelajari dalam Islam, tapi bentuknya kan berbeda. Benar ya? Artinya ketika ibu merasa tidak nyaman, mungkin tersakiti atau sulit untuk mendengarkan dengan baik, maka ambil hak itu. Ya ini sederhananya saya bahasakan gitu ya. Artinya sampaikan bahwa saya nggak bisa dengar dengan baik kalau lagi nangis. Saya akan dengar kamu, sederhananya seperti ini ya ilustrasinya. Saya akan dengarkan, tapi saya mau berhenti nangis dulu. Jadi tunggu dulu ya, gitu. Dan konsekuen lakukan. Artinya jangan ibu jawab, meskipun suami tetap merasa nanya gitu ya. Maaf, saya belum bisa jawab nanti. Saya pengen berhenti nangis dulu. Nah, ini penting ya. Pembahasan agak panjang. Cuma secara sederhana adalah pola komunikasi yang konsekuen seperti ini harus dilatih dalam suami istri. Agar apa? Agar ada rasa penghargaan di situ. Agar ada penghargaan dan pengertian yang sebenar-benarnya. Suami itu sebenarnya bisa ngerti kok Ibu ya. Bisa ngerti, sangat bisa mengerti, saya yakin. Ya, hanya saja mungkin kita tidak mengkomunikasikan secara terang. Kita tidak mengkomunikasikan secara jelas. Belum atau kurang. Dilatih, kuncinya dilatih aja memang ya. Mungkin percobaan pertama belum berhasil ya. Cuma ini kan percobaannya harus nangis dulu ya. Ya harapan saya ya jangan ada percobaan pertama ya gitu ya. Artinya nggak perlu ada konflik yang terlalu serius ya. Mudah-mudahan semoga Ibu Dwi dan teman-teman semua ya rumah tangganya selalu diberkahi oleh Allah dan diberi kekuatan untuk bisa terus belajar, 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 memperbaiki diri. Insya Allah gitu ya. Baik. Oke, di sini ada Ibu Hailila lagi sharing lagi, wah, luar biasa ya, panjang ya. Padahal harusnya jam 10 udah selesai loh. Ya udah. Ibu Hailila bilang, pernah terjadi saat kami belum menikah menangis saat konflik dan saya sampaikan ke pasangan kalau saya tidak bisa mengungkap perasaan saya saat menangis seperti yang disarankan Pak Aldi. Alhamdulillah setelah menikah, suami mengerti saat saya menangis tidak banyak yang tanya. Ya, betul. Terima kasih Ibu Hailila atas sharingnya. Itu aja Ibu ya, kita perlu mengkomunikasikan secara terang. Tapi
gimana kita bisa mengkomunikasikan secara terang? Kita perlu mencegat ini dulu nih, gitu ya. Kita perlu mencegat ini dulu. Kita perlu mencegat pemikiran-pemikiran irasional yang muncul saat kita menghadapi situasi tersebut. Dengan ya cara kita sadarin pikiran buruk tersebut, gitu ya. Kita sadari, gitu. Nah, Ibu Hailila sudah membuktikan loh ya, Ibu Dwi. Nah, semoga nanti dimudahkan oleh Allah. Ya, amin, insya Allah. Begitu, baik. Terima kasih atas sharing teman-teman semuanya. Uh, mudah-mudahan ada manfaat ya. Nanti rekaman kelasnya bisa teman-teman tonton ulang di channel YouTube-nya kami. Kemudian nanti tabel-tabelnya, materinya bisa teman-teman download, termasuk e-booknya juga akan kami bagikan di grup. Begitu, cuma belum hari ini. Kenapa? Supaya teman-teman fokus dulu ke yang besok. Ya, supaya kita fokus dulu aja ke yang besok, dipahami secara utuh. Nanti setelah itu udah selesai kelasnya, baru kita review lagi dengan membaca tabel-tabelnya, mulai latih lakukan jurnal distraksinya, dan baca e-booknya, gitu ya. Nah, jadi latihannya bertahap gitu ya, nggak usah sekaligus. Karena kadang-kadang kalau kita belajar kayak gitu, kita pengen langsung langsung cepet gitu, semuanya dilahap. Padahal belajar yang efektif tuh nggak kayak gitu ya. Nanti akan kami bagikan setelah sesi kedua besok hari, insya Allah hari hari Ahad ya, di jam yang sama, yaitu bonding keluarga, bonding orang tua dengan anak-anak. Nah, terakhir mungkin tadi sempat saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu sebagian kecil ya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sebagian kecil dari pembahasan yang sangat luas tentang keluarga, tentang parenting, tentang mengelola diri sendiri, ya, tentang mengatasi diri sendiri. Nah, kami punya satu kelas lengkap ya, yang namanya adalah Bimbel Parenting Plus. Nah, Bimbel Parenting Plus ini adalah sebuah program kelas yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 bulan. Memang lama, karena memang sangat bermanfaat, insya Allah ya. Alhamdulillah di antara kita ada kok teman-teman yang sekarang siswanya Bimbel Parenting Plus, ada beberapa orang yang ikut pada pagi hari ini, Masya Allah ya. Jadi ada Bimbel Parenting Plus kelas selama 3,5 bulan, yang dimana itu kita belajar dan latihan, nggak hanya belajar teori, tapi benar-benar latihan, ya benar-benar latihan mengubah perilaku kita dan yang lainnya, itu dari tentang diri sendiri, ke pasangan, komunikasi, membangun hubungan, perkembangan anak, mengembangkan bakat anak, ya, mengenal minat dan bakat anak, lalu tentang manajemen keluarga, itu semuanya lengkap dari awal sampai akhir, dari diri sendiri sampai ke anak-anak. Nah, itu insya Allah kelasnya nanti akan kami buka di awal September, insya Allah awal September, artinya akan berlangsung sampai 3,5 bulan ya, berarti sampai akhir Desember 2021. Dan kelasnya memang sedikit terbatas karena nggak bisa banyak gitu ya. Kelasnya itu cuma kayak les ya. Jadi Senin Kamis ya. Setiap Senin Kamis. Kayak gitu. Ada 2 sesi kelasnya dan itu dilakukan setiap minggu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ikut, silahkan, karena di sana materinya lengkap dan benar-benar dilatih. Di situ benar-benar training, bukan belajar teori aja, tapi benar-benar training. Ini ada beberapa teman-teman di sini, tapi karena waktunya sudah lewat, mungkin nggak bisa sharing ya. Nah, nanti ada kesempatan teman-teman siswa Bimbel sekarang bisa sharing. Gitu. Nah, silahkan nanti kalau memang pengen daftar, bisa cek di Instagramnya kami, atau bisa stay di grup WA sekarang, jangan keluar, ya, jangan live dari grupnya, karena info-info kelas gratis selanjutnya, termasuk Bimbel-Bimbel Parenting Plus, yang akan dibuka nanti pasti akan kami update di grup. Gitu ya, insya Allah. Baik, mohon maaf atas ucapan saya yang pasti ada yang salah. Ilmu saya juga sangat dangkal sekali, tentu ilmu Allah yang paling luas, karena itu yang paling utama adalah terus kita menjaga tauhid kita, ya, menjaga ibadah kita, niatan kita, apa yang kita lakukan, perilaku kita, perilaku bonding kita, itu tujuan akhirnya jangan lupa niatkan di awal dan di akhirnya gitu ya. Niatkan bahwa ini adalah usaha saya sebagai seorang istri, ini adalah usaha saya sebagai seorang suami agar mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu yang terus juga coba kita tumbuhkan awareness-nya. Tadi ya, muraqabah. Oke? Nah, karena hanya Allah yang memampukan kita. Ya, ini yang semua kita pelajari ini hanyalah ikhtiar kita sebagai manusia, tidak lebih.
Ya, tidak lebih, tidak, bukan ilmu ini yang akan membuat perubahan, bukan ilmu ini yang akan menghasilkan perubahan, tapi hanya Allah yang punya hak untuk menghasilkan perubahan dari apa yang kita latihkan ini. Porsi kita adalah melatihnya, ikhtiarnya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di sesi yang besok bonding bersama keluarga. Selamat siang. Semoga sehat-sehat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan bagi yang mau meninggalkan meeting Zoom-nya ya, monggo.